Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hakikat manusia di saat mereka dilahirkan ke dunia ini, mereka terlahir dalam keadaan fitrah, tanpa dosa dan noda sedikit pun. Senada dengan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisani. Setiap anak mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, membuat dia menjadi Nasrani ataupun Majusi. Ibarat kertas putih tanpa sedikit pun noda hitam, tapi seiring berjalannya waktu, dari bayi menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja, sehingga mereka menjadi pemuda ataupun pemudi yang dewasa. Di saat itulah syariat mentaklifkan hukum kepada mereka yang mukallaf, yaitu mereka yang sudah baligh dan berakal. Di saat mereka mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh syariat, maka diberikan pahala, dan di saat mereka meninggalkan perintah syariat, maka mereka berdosa. Di saat mereka mengerjakan perkara yang dilarang oleh syariat, maka mereka berdosa. Di saat mereka meninggalkan, mereka berpahala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka seiring bertambah umur, semakin banyak salah dan dosa yang kita lakukan. Tidak ada manusia yang tidak melakukan salah dan dosa kecuali para nabi, karena para nabi mereka itu maksum, terpelihara daripada dosa. Dosa itu ada dua. Yang pertama dosa besar, dan yang kedua dosa kecil. Ada dosa yang berhubungan dengan Allah, hablum minallah, yaitu kesalahan kita terhadap Allah. Ada juga dosa hablum minannas, yaitu dosa sesama manusia. Ada dosa yang zahir, yaitu dosa yang timbul disebabkan anggota tubuh. Ada juga dosa batin, yaitu dosa yang disebabkan oleh hati. Adapun di antara dosa-dosa besar, musyrik, meninggalkan salat, meninggalkan puasa, zakat dan lain sebagainya. Maka bagaimana cara kita bertaubat daripada dosa besar? Cara kita bertaubat daripada dosa besar yaitu dengan cara taubatan nasuha, taubat dengan sebenar-benarnya, lengkap dengan rukun-rukun taubat. Yang pertama, menyesali atas dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, berjanji dalam hati tidak akan pernah mengulanginya lagi. Yang ketiga, akan melaksanakan semua yang diperintahkan Allah. Dan yang keempat, jika dosa tersebut menyangkut dengan manusia, maka minta maaflah terhadap manusia itu, karena Allah tidak akan memaafkan dosa jika manusia tersebut belum memaafkannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun dosa kecil, maka cara kita bertobat daripada dosa kecil agar Allah mengampuni dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan, yaitu dengan cara memperbanyak istighfar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kullu da'in dawaun wa dawa'udz dzunubi al-istighfar. Setiap penyakit ada obatnya, obat dari segala dosa adalah istighfar. Coba kita bayangkan, Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang maksum tanpa dosa,
bahkan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala beliau masuk ke dalam syurga Allah. Tetapi beliau selalu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis 70 kali, dalam riwayat yang lain bahkan sampai 100 kali beliau meminta ampun terhadap dosa-dosa yang pernah beliau lakukan. Sedangkan kita yang selalu berlumuran dengan dosa, entah berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu kita selalu bermaksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang istighfar yang sering orang membacanya sesudah salat 3 kali, itu pun jarang kita membacanya. Dan cara-cara yang lain agar dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara berbuat kebaikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghilangkan keburukan. Maka lakukanlah sebanyak-banyaknya kebaikan agar Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena orientasi daripada segala ibadah yang kita lakukan kepada Allah, dengan sebab ibadah tersebut Allah akan memaafkan, akan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dosa zahir, dosa yang disebabkan oleh anggota tubuh, mata, lidah, telinga, tangan, kaki, dan anggota-anggota tubuh yang lain. Coba kita bayangkan berapa banyak sudah kita menzalimi orang dengan lidah kita. Coba kita bayangkan berapa banyak sudah orang yang terzalimi disebabkan karena tangan kita. Selalu kita melakukan dosa yang disebabkan oleh anggota tubuh. Maka cara kita bertaubat jika memang menyakiti hati orang lain disebabkan karena lidah kita, maka minta maaflah terhadap orang yang pernah kita zalimi. Karena tidak akan terbebas nanti di hari kiamat. Orang-orang yang telah kita zalimi, mereka akan menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita sanggup menahan maksiat zahir, tetapi belum tentu kita sanggup menahan maksiat batin. Hati yang selalu dengki, iri, sombong, takabur, tamak, cukup banyak penyakit-penyakit hati yang menyebabkan kita berlumuran dengan dosa. Maka agar tidak melakukan dosa-dosa yang disebabkan oleh hati, maka obati hati agar hati kita menjadi hati yang sejahtera daripada penyakit-penyakit hati.